Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan memandu teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai masalah pemerkosaan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Pertama, Nur Alifia Salsabila dengan NIM 2003045010113, Ananda Nadia dengan NIM 2003045020023, Nur Anissa dengan NIM 2003045010114, dan Nur Hikmah Albar dengan NIM 2003045011022. Mari kita simak penjelasan berikut. Apa itu pemerkosaan? Pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur yang sah. Faktor penyebab pemerkosaan. Yang pertama yaitu faktor budaya dan kemajuan teknologi. Faktor kemajuan teknologi di sini mencakup perkembangan alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, dan handphone. Seiring dengan itu, masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak sesuai dengan budaya dan norma-norma setempat, di mana orang dengan mudah mendapatkan berita kriminal seks melalui sosial media atau tayangan televisi. Akibatnya, berita tersebut dapat menjadi model mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya. Yang kedua yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena pendidikan yang rendah, maka berhubungan dengan taraf ekonomi, di mana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperang akan timbulnya kejahatan, tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan, seperti tindak pidana asusila, terutama tindak pidana incest, di mana rumah hanya memiliki satu kamar sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya. Yang keempat yaitu faktor agama. Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama, atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini, semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya, maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan suatu hal yang buruk. Masalah kesehatan. Orang yang telah diperkosa dapat mengalami trauma dan mengalami gangguan stres pasca trauma, serta cedera serius yang dapat terjadi bersamaan dengan risiko kehamilan dan infeksi menular seksual. Seseorang yang mengalami pemerkosaan mungkin akan menghadapi kekerasan atau ancaman dari pemerkosa dan terkadang juga dari keluarga dan kerabat korban. Terdapat dua dampak penyebab dari kasus pemerkosaan. Yang pertama yaitu dampak pada psikologis, yang kedua dampak pada fisik. Dampak pada psikologis ini, korban pemerkosaan mengalami dampak psikologis dalam bentuk jangka panjang maupun jangka pendek dari hubungan seksual yang dipaksakan dengan unsur kekerasan. Salah satu dampak psikologis yang paling umum yang dialami oleh korban pemerkosaan adalah kecenderungan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Nah, di sini menyalahkan dirinya sendiri akan memperlambat atau dalam banyak kasus membuat proses penyembuhan trauma terhenti. Dampak emosional dan psikologis umum lainnya yang kemungkinan muncul pada korban pemerkosaan meliputi gangguan stres pasca trauma atau PTSD, termasuk kilas balik, mimpi buruk, kecemasan parah, dan pikiran tak terkendali. Kemudian selanjutnya dampak pada fisik.
Korban pemerkosaan seringkali menyebabkan memar atau pendarahan yang terlihat di dalam dan di sekitar area vagina atau anus dan memar di bagian tubuh lain akibat kekerasan. Upaya mengatasi pemerkosaan yang pertama dengan membiasakan diri untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa guna memohon perlindungan padanya. Yang kedua, yakni berbusana sopan, karena berpakaian menggoda acap kali menjadi magnet dan membahayakan diri sendiri. Jadi hal ini sebaiknya dihindari. Yang ketiga, sebaiknya tidak bepergian sendiri. Jadi ketika hendak keluar rumah, sebaiknya kita mengajak kawan atau siapapun itu, kerabat dekat yang bisa kita ajak untuk menemani kita saat ingin bepergian. Nah, yang keempat, jika terpaksa pergi sendiri, sebaiknya menghindari tempat yang sepi dan rawan. Yang kelima, jangan mudah tergoda dengan rayuan dan iming-iming orang yang baru kita kenali. Yang keenam, selektif dan hati-hati terhadap orang yang meminta bantuan, karena seringkali niat baik kita justru disalahartikan oleh orang lain, di mana mereka akan memanfaatkan niat baik kita. Jadi tidak sedikit orang yang berpura-pura minta pertolongan, tetapi ternyata justru mengarahkan korban ke tempat yang sepi. Yang ketujuh, ada baiknya juga bagi para perempuan untuk belajar bela diri, karena bela diri ini bisa menjadi pelindung yang cukup bisa diandalkan kaum perempuan di saat keadaan darurat. Yang kedelapan, jika pun tidak bisa bela diri, perempuan bisa membawa alat-alat perlindungan diri saat hendak bepergian, seperti jarum, peniti, atau mungkin bubuk merica. Nah, yang poin terakhir yakni poin ke-9, sebaiknya jangan terlalu sering memainkan gadget dan memakai earphone, karena akan membuat kita kurang peka terhadap kondisi lingkungan. Jadi perhatian terhadap gadget akan membuat kita kurang peka jika ada orang yang menunjukkan gelagat kurang baik dan mencurigakan. Sekian presentasi dari tim 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.